方便行动。Halo sahabat Story Movie, kembali kita bersama akan berpetualang dalam cerita singkat tentang sebuah film. Tetapi sebelum itu, silakan sahabat tekan subscribe terlebih dahulu, karena subscribe itu gratis. Yuk, kita langsung saja ke ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan seorang polisi wanita yang seksi, energik, dan cantik. Adalah Yang sedang dalam penyamaran, ditugaskan untuk menemui sekelompok penjahat di suatu dermaga pinggir pantai, di mana mereka akan melakukan satu transaksi antara uang dengan berlian. Adalah Mr. Wen, pimpinan kepolisian, menugaskan Yang dan beberapa anggota polisi mengepung kelompok tersebut. Sesaat Yang menyadari bahwa gerak-geriknya juga sedang diintai. Benar saja, seorang sniper wanita sedang membidiknya di dalam sebuah speedboat. Di luar instruksi sang pimpinan, Yang mengambil sebuah tindakan. Seketika, kondisi menjadi ricuh dengan saling adu tembak. Ia pun berusaha mengejar sniper wanita tersebut, namun berhasil lolos. Demikian tanpa disadari, sang bos kelompok penjahat tersebut juga melarikan diri. Atas kejadian ini, Yang mendapat sebuah sanksi dari sang pimpinan, yang tak lain adalah pamannya sendiri. Surat tugas, ID card, dan pistolnya disita. Sesaat Mr. Wen memberikan sebuah tugas lain. Adalah sebuah misi penyamaran di salah satu sekolah. Dikabarkan bahwa di sekolah tersebut terdapat seorang siswi yang mendapat perlakuan tidak baik. Pelakunya adalah kelompok Miyazaki. Diketahui siswa ini adalah seorang yang kaya raya. Beruntung seorang guru memergokinya. Adalah guru Nation, saksi dari kejadian tersebut. Atas kejadian ini, Miyazaki akan diproses di pengadilan. Di sini, Mr. Wen menugaskan Yang mengawal guru Nation dengan penyamaran sampai hari pengadilan itu tiba. Hari pertama sekolah. Dalam penyamarannya, Yang bergegas mencari guru Nation. Tidak lama, ia pun menemukannya di sebuah ruangan. Yang melihat orang-orang suruhan Miyazaki yang sedang menyogok guru Nation agar ia tidak mengatakan yang sebenarnya dalam pengadilan nanti. Namun dengan pendirian teguh, guru Nation menolak tawaran tersebut. Setelah orang-orang suruhan tersebut pergi, sesaat guru Nation memanggil seorang siswi yang ternyata sedang bersembunyi di balik tirai. Adalah korban Miyazaki, yang sepertinya juga menyukai guru Nation. 吴老师，谢谢你，给你添麻烦了。 Dalam pengintaiannya, Yang dikagetkan oleh salah satu teman sekelasnya. Adalah Molly yang hendak mengantarkan Yang masuk ke dalam kelas. 你在这干嘛呢？ Dalam proses belajar mengajar, dengan background seorang polisi wanita, membuat Yang mengantuk berat dan sesekali mengigau. 站住！别跑！ Guru Nation pun menegurnya, dan Molly berusaha membelanya. 老师，其实他今天身体有点儿。 Mereka berdua pun keluar dari kelas.
Molly bercerita bahwa dirinya bercita-cita ingin menjadi seorang polisi wanita. Ia pun sempat memperlihatkan kemampuan bela dirinya. Usai kelas, mereka berdua pun bertemu dengan guru Nation. Demikian, Miyazaki yang sedang lewat di depan mereka. Tanpa rasa hormat, Miyazaki berbicara pada gurunya. Hal ini membuat Yang tidak terima dan memukul kepalanya. Scene film beralih di malam hujan lebat. Yang terpeleset dalam perjalanan pulangnya. Tiba-tiba, guru Nation datang dan memayunginya. Dalam keadaan basah kuyup, guru Nation membawa Yang ke apartemennya. Sesampainya di apartemen, Yang bergegas mandi. Sedang guru Nation melanjutkan membaca buku sambil mendengarkan musik favoritnya. Seusai mandi, guru Nation meminjamkan sebuah baju perempuan yang diketahui adalah milik sang kakak yang sedang bersekolah di luar negeri. Sesaat mencari bahan makanan, Yang dikejutkan oleh seorang penjahat yang menyelinap. Ia pun berkelahi dengan penjahat tersebut. Guru Nation yang tak mengetahui kejadian tersebut hanya menganggap suara kegaduhan berasal dari tamu siswinya yang sedang memasak. Namun karena terlalu berisik, ia pun menghampirinya. Naas bagi guru Nation, ia terkena lemparan pisau. Melihat hal ini, Yang langsung membawa sang guru ke rumah sakit. Yang merasa bersalah atas kejadian ini. Satu ketika, sepulang sekolah, Yang bertemu Miyazaki. Kesempatan ini langsung dimanfaatkannya untuk menempelkan perekam suara jarak jauh. Dari sinilah Yang mengetahui semua rencana jahat yang dibuat oleh Miyazaki. Benar saja, ia hendak membunuh guru Nation saat malam hari. Yang bertindak menyelamatkan guru Nation, menyamar menjadi seorang perawat, mengganti nomor kamar. Sang guru pun selamat dari rencana pembunuhan tersebut. Saat berada di taman, Yang pun datang dengan bekal makanan untuk guru Nation. Dari sini, sang guru dan murid spesial ini semakin dekat. Scene film beralih saat Yang dihadang oleh segerombolan preman sekolah. Dengan kayu di tangan, mereka hendak menghajar Yang. Sebuah catatan, para preman sekolah tersebut adalah suruhan Miyazaki. Dan kali ini, Tang Fei yang notabene menjadi korban Miyazaki juga menjadi dalang atas rencana ini. Tang Fei rela dilecehkan oleh Miyazaki dengan didasari motif cemburu atas guru Nation yang semakin dekat dengan Yang. Saat para preman tersebut menyerang, tiba-tiba Molly datang menangkis serangan tersebut. Dengan berbekal bela diri yang cukup baik, Molly menghajar para preman tersebut, sedang Yang hanya menonton dari kejauhan. Satu ketika, Yang memergoki Molly sedang ganti baju bebas di kamar mandi sekolah. Di sini, ia merasa sedikit curiga. Molly pun segera mengusir Yang. Scene film beralih pada guru Nation yang belum pulang seusai jam mengajar. Terlihat ia masih membaca buku di ruangannya. Tiba-tiba dari arah belakang
ada seorang wanita yang ingin menusuknya. Beruntung, ia dapat menghindar dan melarikan diri. Ternyata adalah Yang di balik topengnya. Disinilah ia baru menyadari kalau penjahat wanita tersebut adalah Molly, sekaligus si penembak sniper wanita. Molly membuka rahasianya bahwa ia juga sedang menyamar di sekolah tersebut untuk membunuh Guru Neisen. Mereka pun berkelahi. Merasa kalah dalam bela diri, Molly mengeluarkan senjatanya. Tetapi dengan kelincahan Yang, Molly berhasil ditundukkan. Pada akhirnya Molly pun dilepas. 1 tahun telah berlalu. Demikian Miyazaki telah divonis 1 tahun kurungan. Berita tersebut membuat murid-murid di sana merasa senang karena preman yang mereka takuti telah ditangkap. Di sisi lain, Mr. Wen mendapat informasi bahwa Tang Fei telah menghilang. Mr. Wen dan Yang menyimpulkan bahwa ada pelaku lain selain Miyazaki. Yang mengambil inisiatif diam-diam menyelidiki rumah Tang Fei. Rumah itu pun kosong. Di salah satu kamar, Yang menjumpai seseorang yang sedang dirawat dengan seluruh tubuh penuh dengan perban. Menemukan foto Tang Fei dengan seorang pria yang hilang di bagian kepalanya. Scene film beralih di satu tempat, di mana Yang mendengar ada jeritan suara wanita. Ia pun mencari dan menemukan 2 gadis dengan keadaan terikat. Gadis-gadis inilah yang selama ini dikabarkan telah menghilang. Ketika Yang hendak melepaskan mereka berdua, tiba-tiba ia dilempari sebuah bom asap yang membuatnya pingsan. Saat terbangun, ternyata di hadapannya adalah Tang Fei. Alasan Tang Fei melakukan semua ini ialah bermotif balas dendam atas kejadian yang pernah menimpa kakaknya. Sang kakak pernah mencoba bunuh diri karena diputusin oleh pacarnya, dan seseorang yang diperban di rumahnya adalah kakaknya sendiri yang terselamatkan dari upaya bunuh diri tersebut. Tidak berselang lama, Guru Neisen pun datang. Perkelahian sempat terjadi. Guru Neisen yang mencoba melerai sempat terkena sayatan pisau di tangannya. Sesaat kemudian Molly pun datang, menyelamatkan Yang sebagai balas budinya. Di akhir cerita, sekarang sekolah tersebut sudah tenang kembali. Yang telah menyelesaikan misinya. Ia pun menghampiri Guru Neisen yang sedang mengajar, mengumumkan pada semua murid bahwa mereka telah resmi berpacaran. Saat makan malam di sebuah restoran, Yang dengan tak sengaja melihat isi dompet Guru Neisen. Alangkah terkejutnya ia melihat sebuah foto di dalamnya, bahwa kepala yang hilang di foto saat di rumah Tang Fei adalah Guru Neisen sendiri. Kronologi dari semua kejadian ini adalah dimulai dari Tang Fei yang sengaja menggoda Miyazaki agar ia diganggu olehnya. Kemudian Guru Neisen menjadi saksi atas kejadian tersebut. Semua itu adalah rencana dari Guru Neisen sendiri, termasuk 2 gadis yang diculik. Sedangkan Tang Fei hanya terpaksa melakukan itu semua demi kakaknya. Demikian sahabat Story Movie, sampailah kita di penghujung kisah kasih di sekolah ini. Jangan lupa subscribe, mendukung perkembangan channel ini ya. Sampai bertemu di kisah selanjutnya. See and love you all.